Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri dari banyaknya keberagaman mulai dari agama, etnis, ras, dan suku bangsa. Masyarakat Indonesia bersifat heterogen dan majemuk karena memiliki perbedaan dari setiap daerahnya masing-masing. Indonesia memiliki penduduk yang berjumlah sangat banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke yang melakukan mobilisasi dan interaksi. Namun hal itu sedikit terhambat sejak awal tahun 2020. Dunia tiba-tiba dilanda musibah berupa wabah virus yang mematikan dan penularannya sangat mudah. Mobilisasi masyarakat di dunia, termasuk Indonesia, terbatasi demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah mitigatif dan penanganan seoptimal mungkin agar virus ini tidak semakin menyebar dan membawa korban jiwa. Berbagai kebijakan ditempuh untuk menghadang laju penyebaran, mulai dari physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai daerah yang terpetakan sebagai epicentrum penyebaran. Kini, Indonesia berada di masa adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi, atau disebut juga dengan new normal. New normal sendiri dimaknai sebagai perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal di masa pandemi. New normal juga diartikan sebagai skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Prinsip utama dari rencana new normal yang akan diterapkan adalah adaptasi kebiasaan baru dengan pola hidup yang akan menuntun pada terciptanya kehidupan dan perilaku baru masyarakat hingga vaksin COVID-19 ini ditemukan. Lalu, pertanyaannya sekarang, apakah masa pandemi ini menyebabkan permasalahan yang berkaitan dengan multikultural? Adanya pemberlakuan kebijakan di masa pandemi, khususnya pada new normal, menyebabkan kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah. Misalnya, adanya peraturan pembatasan tempat ibadah. Banyak sekali pro kontra di dalamnya. Hal ini tidak kecil kemungkinan menimbulkan konflik antar agama antara masyarakat yang seagama maupun yang berbeda. Karena pada nyatanya, oknum yang masih memiliki sifat intoleransi masih berada di sekitar masyarakat. Lalu, bagaimana caranya agar nilai multikultural tetap ada di masyarakat meskipun tengah berada di masa adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi ini? Meskipun interaksi langsung dengan orang lain terbatas, namun sikap menghargai dan menghormati sesama harus tetap ada pada diri masing-masing individu di masyarakat. Jangan mudah tersulut apabila ada informasi yang kebenarannya belum valid, karena dapat menimbulkan perpecahan karena adu domba oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita bisa memanfaatkan sosial media untuk tetap peduli sesama, misalnya memberikan donasi secara online kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa pula memberikan bantuan sosial di jalanan dengan memberikan sembako kecil kepada para musafir atau orang-orang yang tidak mampu yang berada di jalan, tanpa membedakan ras, agama, etnis, dan budaya. Yang pastinya saat memberi bantuan, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Tepatnya banyak sekali hal positif yang dapat kita lakukan. Yang terpenting selalu tanamkan rasa peduli, toleransi, menghargai, serta empati kepada sekeliling kita tanpa membedakan latar belakang yang dimiliki. Karena kita makhluk sosial, maka jangan jadikan suatu perbedaan sebagai penghalang ketentraman, namun jadikan perbedaan sebagai pemersatu bangsa.